kadal-kadalan, mereka shadingnya tipenya. Halo sahabat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dokter Hewan Radian, masih di Radian Channel. Nah, ini saya sedang bersama dua ekor reptil yang menjadi salah satu pilihan bagi reptil lovers atau mungkin teman-teman sahabat Radian yang ingin memelihara reptil. Mungkin yang bingung, aku mau memelihara hewan ini tapi takut dia galak, takut pemeliharaannya susah. Ini ada bearded dragon, salah satu hewan yang terlihat sangat garang tuh. Dari wajahnya aja kelihatan serem ya, tapi dia sangat jinak. Buat anak kecil pun juga sangat jinak. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif untuk hewan yang akan dipelihara. Makanannya pun juga simple, mau dikasih sayur-sayuran dia mau dikasih sedikit daging berukuran kecil atau ulet ataupun jangkrik dia juga mau. Seperti apa pemeliharaan bearded dragon? Bearded dragon itu apa? Jadi di episode kali ini saya akan bersama dengan Dokter Devi. Jadi Dokter Devi itu salah satu dokter dari Radian Pet and Care yang nanti akan menjelaskan bearded dragon. Seperti apa tentang hewan ini? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Dokter Devi. Halo sahabat Radian, perkenalkan saya Dokter Devi. Kali ini saya mau share seputar bearded dragon. Oke, pertama bearded dragon itu adalah hewan omnivora. Biasanya mereka tuh tinggal di gurun atau enggak beberapa ada di hutan. Nah, mereka ini dari Australia asalnya. Nah, kebiasaan dari bearded dragon itu mereka biasanya ada shading. Shading itu adalah pergantian kulit. Nah, jadi mereka nih perlu mengganti kulit luarnya secara rutin. Nah, biasanya nanti ditandai dengan mengelupasnya kulit kayak gini nih. Nah, untuk memperlancar pengelupasan kulit, teman-teman di rumah kalau seandainya pelihara itu tuh harus rutin rendam di air hangat. Nah, terus juga di tempat pemeliharaannya, di kandangnya dia ada beberapa benda yang sedikit tajam, misalnya kayak bebatuan atau enggak kayu-kayu kering. Nah, tujuannya itu buat membantu pengelupasan kulit ini. Gitu. Nah, tadi sudah mendapatkan penjelasan singkat terkait bearded dragon oleh Dokter Devi. Jadi tadi Dokter Devi sempat menyinggung terkait shading yang terjadi pada bearded dragon. Jadi kalau shading itu mungkin bagi orang-orang Jawa biasanya nyebutnya nelungsungi ya. Kita sering melihat ular ganti kulit, itu namanya shading, atau di istilah medis kadang menyebutnya adalah ecdysis. Jadi pada hewan khususnya reptil mereka ada dua tipe dari shading atau tipe dari ecdysis. Yang pertama adalah ecdysis sempurna, itu yang terjadi pada ular. Jadi semua bagian tubuhnya dia langsung lupas. Tapi pada jenis-jenis kadal-kadalan, mereka shadingnya tipenya adalah tipe parsial.
Makanya kenapa kulit yang mengelupas dia tidak langsung satu seluruh badan. Kadang pada bagian kepala dulu, kaki dulu, bagian badan belum. Jadi dia secara perlahan. Dan tadi ada tips dari Dr. Devi untuk membantu shading akan berjalan dengan lancar. Tidak ada bagian yang tertinggal adalah dengan cara perendaman dengan air hangat. Itu sangat tepat sekali. Teman-teman bisa mempraktekkan di rumah dan itu sangat mudah. Dan kebanyakan kasus terjadinya gagal ekdisis atau gagal shading karena pola pemeliharaan yang salah. Yang salah seperti apa? Tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Devi bahwa ketika kita memelihara bearded dragon di dalam kandang harus ada sesuatu benda yang bisa membantu dia untuk shading. Contohnya batu. Jadi kalau memelihara nggak boleh polosan, harus ada batu atau kayu agar ketika dia mau shading, mau ekdisis, dia bisa gosok-gosokkan badannya. Oke, sahabat radian sudah paham ya? Cukup simple, cukup sederhana, tapi sangat mudah. Lantas apa yang terjadi ketika dia gagal shading atau gagal ekdisis? Yang sering terjadi adalah gagal shading pada bagian ujung-ujung badan. Contoh di ujung kuku sini, dia cuma sampai sini, bagian ujungnya tidak mengelupas. Di ujung ekor, akhirnya yang terjadi apa? Karena dia gagal shading, gagal ekdisis, bagian ujungnya jadi tidak teraliri darah. Karena jadi kayak keikat. Semacam kalau ada karet ngiket, bagian ujungnya tidak teraliri darah, akhirnya busuk dan terjadilah amputasi. Dia putus dengan sendirinya atau bahkan mungkin membusuk. Jadi kelihatan sederhana tapi berakibat fatal. Lantas penyakit apa lagi sih yang sering terjadi atau menyerang bearded dragon? Kita tahu bahwa bearded dragon termasuk reptil. Reptil berbeda dengan mamalia. Dia tidak bisa mengatur suhu dalam badannya dia, suhu dalam tubuhnya dia dengan baik. Suhu yang ada pada badannya dia mengikuti suhu yang ada di lingkungan. Ketika lingkungan dingin, badannya suhunya dia ikutan dingin. Ketika lingkungannya panas, dia akan juga jadi panas. Makanya dia disebut hewan poikiloterm, tidak bisa mengatur suhu tubuh. Lantas bagaimana cara kita agar kondisi tubuhnya itu tetap stabil, yaitu dengan pemberian lampu seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Devi, lampu sebagai pengganti sinar matahari. Jadi penting ya pemberian lampu pada kandang reptil. Kalau tidak dampaknya banyak, berbagai penyakit akan muncul, mulai nafsu makan yang berkurang, mulai metabolisme yang terganggu hingga terbentuknya batu ginjal. Atau orang sering sebutnya bladder stone. Jadi bladder stone awalnya bisa karena pola pencahayaan yang tidak baik, metabolisme tubuh terganggu hingga terbentuknya batu. Termasuk pola pemberian pakan yang tidak baik. Pola pemberian pakan yang seperti apa? Terlalu monoton. Dikasih ulet terus, dikasih sayur terus. Jadi gizinya tidak seimbang. Kalaupun sayur diusahakan jenisnya juga bervariasi, berganti-gantian agar kebutuhan nutrisinya juga tercukupi. Oke, sederhana kan? Satu hewan dengan waktu singkat kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu buat sahabat semua. Jadi jangan lupa untuk selalu menonton Radian Channel dan selalu memberikan informasi atau mungkin harapan dari teman-teman semua. Pinginnya bahas apa sih? Atau mungkin mau bahas bearded dragon selanjutnya tentang bagaimana sih cara kita menyiapkan kandang yang baik, atau bagaimana sih pertolongan pertama ketika dia nggak mau makan, atau bagaimana sih cara kita mengetahui mereka sakit apa tidak. Tulis di kolom komentar. Jadi kolom komentar sebanyak apapun, ide sebanyak apapun silakan tulis di sini. Semua kritik, semua saran dari teman-teman semua akan menjadikan motivasi, menjadikan masukan bagi Radian Channel untuk memberikan informasi lebih baik lagi. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, serta bunyikan lonceng. Ting 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 ting. Sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah Radian Channel.